Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hermawan dari kelas 12 3A15. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya dapat, yaitu bertema berkurangnya kesenjangan sosial. Di sini abstraknya, kesenjangan yang ada di Indonesia sudah sangat besar dan akan semakin lebar jika kita tidak melakukan antisipasi. Kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, dan untuk mengurangi kesenjangan, kebijakan harus bersifat universal dan mempertimbangkan kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan terpinggirkan. Negara-negara berkembang harus mendapatkan manfaat dari peningkatan insentif bebas BA dan dukungan berkelanjutan terhadap ekspor dari negara-negara berkembang, dan kita tidak boleh mengabaikan perbedaan yang ada karena akan berdampak buruk bagi kita yang berbeda agama dan budaya. Kami selalu hidup di antara orang-orang yang berbeda asal-usulnya. Misalnya, tetangga kita mungkin berasal dari agama atau budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus berbahagia dan menjaga perbedaan yang ada. Selanjutnya, ketim selanjutnya di sini ada fotonya ya, foto si bapaknya. Ketimpangan sosial di Indonesia cukup tinggi, termasuk permasalahan antara masyarakat dan pejabatnya. Ketimpangan sosial meningkat secara signifikan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto karena TNI mengendalikan pemerintahan. Keadaan masyarakat semakin tertindas dan tidak ada keadilan dalam hal ini. Padahal dalam pembukaan dan isi UUD 1945 disebutkan bahwa kita harus selalu bersikap adil terhadap sesama bangsa Indonesia. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh meluasnya kemiskinan dan kurangnya kesempatan kerja di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh menganggap remeh permasalahan sosial seperti ini. Pemerintahan yang dapat bekerja dengan cepat dan tepat sangatlah penting, dan dengan bantuan rakyatnya dapat mengentaskan kemiskinan dan mencapai kesejahteraan sosial. Contoh fenomena kesenjangan sosial. Di sini ada 3. Yang pertama ada faktor penyebab kesenjangan sosial. Di sini ada 5 ya dari faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama ada perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, kebijakan pemerintah, pengaruh globalisasi, demografis, dan yang terakhir kondisi dan letak geografis. Nah, untuk dampak negatif kesenjangan sosial, yang pertama di sini ada pengangguran, yang kedua kemiskinan, yang ketiga tingginya kasus kejahatan. Bentuk-bentuk kesenjangan sosial di sini ada 3 juga ya. Yang pertama ada desa dan kota, yang kedua antar pulau, yang ketiga kekayaan atau ekonomi. Upaya cara mengatasi kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi adalah salah satu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ekonomi didefinisikan sebagai keadaan sosial di mana tingkat kesejahteraan dan kemakmuran sebuah komunitas berbeda satu sama lain. Artinya, ada masyarakat yang memiliki kondisi kesejahteraan dan kemakmuran yang rendah, tetapi ada juga memiliki kondisi yang lebih baik. Misalnya, orang kaya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka, sedangkan orang miskin tidak. Nah, terus di sini apa saja faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi? Di sini ada 3 ya. Yang pertama saya akan menjelaskan perbedaan sumber daya alam. Kekuatan sumber daya alam adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial dalam ekonomi. Ini karena ketersediaan sumber daya alam dapat mempengaruhi tingkat ekonomi suatu daerah, dan pengelolaan yang tepat dari sumber daya alam dapat menyebabkan peningkatan tingkat ekonomi masyarakat. Kebijakan pemerintah. Terus yang kedua di sini ada pengaruh globalisasi. Ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan globalisasi sehingga mereka tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Globalisasi bisa menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan di sini yang ketiga ada letak kondisi dan geografis. Kondisi ini umumnya akan mempengaruhi proses pembangunan di daerah tersebut. Orang-orang di dataran tinggi biasanya akan lebih sulit
membangun infrastruktur daripada orang-orang di dataran rendah. Akibatnya, komunitas di dataran rendah akan dapat berkembang lebih cepat daripada komunitas di dataran tinggi, yang akan menyebabkan kesenjangan sosial. Penelitian mengenai pengurangan kesenjangan sosial merupakan topik yang sangat penting dalam dunia ilmu sosial dan ekonomi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang diidentifikasi dalam penelitian. Nah, di sini ada 4 ya. Kualitas pendidikan ya, yang pertama nih. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas mungkin merupakan kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial. Berinvestasi dalam pendidikan yang adil dan akses yang lebih besar terhadap pendidikan tinggi dapat membantu individu dari berbagai latar belakang berhasil secara ekonomi. Yang kedua ada pembebasan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan kerja dan dukungan bagi pengusaha kecil dapat membantu kelompok yang kurang beruntung secara finansial meningkatkan pendapatan mereka. Yang ketiga ada kebijakan publik yang setara. Studi ini juga menyoroti pentingnya kebijakan publik yang adil dan inklusif. Hal ini mencakup pajak yang adil, akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, dan perlindungan sosial penuh bagi kelompok paling rentan. Ini yang keempat ada memantau dan mengevaluasi. Studi ini juga berkontribusi dalam memantau dan mengevaluasi efektivitas berbagai program yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini membantu pemerintah dan organisasi menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih efektif. Dan di sini yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, mengurangi kesenjangan sosial berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini menciptakan stabilitas sosial, meningkatkan kualitas hidup sebagian besar masyarakat, dan mengurangi risiko konflik sosial. Beberapa faktor dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial, termasuk kualitas pendidikan, kebijakan redistribusi pendapatan, kesempatan kerja yang adil, dan akses yang setara terhadap layanan kesehatan. Namun hal ini merupakan tantangan kompleks yang memerlukan upaya dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara keseluruhan. Untuk sarannya di sini, untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan investasi dalam pendidikan inklusif dan pemerataan akses, kebijakan redistribusi pendapatan, kesempatan kerja yang adil, akses yang adil ke layanan kesehatan, dan dukungan kewirausahaan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan berkolaborasi antar instansi seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil juga penting. Evaluasi kebijakan memberdayakan masyarakat dan fokus pada kesempatan yang sama adalah elemen kunci dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Nah, mungkin itu saja yang saya jelaskan dari tema berkurangnya kesenjangan sosial. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.